Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semua, ya, para mahasiswa yang mengambil kuliah aplikasi otomasi perkantoran. Baik, pada minggu ke-6 ini saya merencanakan belajar lewat video. Ya, maka di sini saya merekam sebuah video yang bisa Anda tonton, bisa Anda pelajari dari situ ya. Dan nanti di sini kita akan membahas materi tentang objektif 3 ya. Di sini kita akan membahas materi mengenai objektif 3, yakni tentang table dan list ya. Ini tentang tabel dan list. Saya rasa ini materi yang tidak begitu asing bagi kalian karena ya yang namanya tabel dan list itu pasti sering Anda gunakan ya ketika membuat dokumen. Baik, langsung saja di sini silakan Anda buka dari materi atau dari file e-learning yang sudah saya share. Itu ada dua file ya. Pertama ada file yang ini PDF, Objektif 3 Lecture 1 ya. Objektif 3 Lecture 1 silakan Anda buka. Kemudian satu lagi file yang bentuknya WinZip atau WinRAR ya. Itu ada dokumen-dokumen yang bisa Anda pakai untuk latihan ya. Isinya adalah dokumen-dokumen yang bisa Anda pakai untuk latihan. Ya, ini salah satunya. Oke, baik, seperti biasa langsung saja ya. Di sini saya layoutnya saya buat seperti sedang ujian MOS sesungguhnya ya. Di mana soal saya letakkan di bagian bawah. Kemudian file yang akan diedit itu berada di bagian atas dari layar kalian. Ini tidak harus seperti ini, tapi ya kalau bisa gitu ya, kalau memungkinkan silakan dibuat seperti ini ya, sehingga Anda terbiasa dengan layout pada saat Anda ujian MOS nanti. Baik teman-teman, di sini ada kurang lebih ada 12 soal, tetapi tidak kita bahas semuanya, hanya nomor-nomor yang saya kira penting saja yang kita bahas di sini ya. Baik, pertama tentang creating table sudah tahu pastinya ya, saya skip saja. Kemudian nomor 2 ini hanya sebagai sekilas saja ya, informasi saja. Di sini tentang memodifikasi column width atau lebar dari kolom ya. Ini sebagai informasi untuk kalian ya, bagaimana cara mengubah lebar dari kolom tabel secara otomatis ya. Baik, kita lihat di sini. Ini hanya sekilas info saja ya. Nah, Anda lihat di sini ya, pada file Word 31 ya. Saya pakai Word 31 di sini. Jadi lebar dari kolom ya, lebar kolom pada tabel itu bisa diatur secara otomatis menggunakan menu layout. Ini ya. Menu layout. Nah, di sini perhatikan. Jadi tabelnya Anda blok dulu. Blok tabel itu bisa dengan cara seperti ini ya. Anda blok satu-satu semuanya. Atau secara langsung dengan mengklik ya, dengan mengklik simbol ini di pojok kiri atas ini ya. Anda klik ini. Nah, itu bisa ya. Kemudian setelah itu Anda masuk ke menu layout di atas. Nah, Anda pilih auto fit. Ini auto fit. Nah, kalau di soal ini ada dia minta auto fit window ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, ada beberapa pilihan. Biasanya yang muncul di soal ujian itu kalau nggak auto fit contents, dia auto fit window biasanya. Dua ini biasanya ya. Kalau auto fit contents, dia akan menyesuaikan lebar kolomnya dengan isi teks yang ada dalam kolom tersebut. Kalau saya pilih ini, nah, tabelnya kan seperti itu. Ya. Kolom estimate dia ukurannya pas dengan panjangnya teks estimate itu. Sedangkan kolom yang lain itu dia ukuran kolomnya kecil karena tidak ada teks di situ. Ini kalau Anda pilih auto fit to contents, jadi ukuran kolom akan menyesuaikan dengan konten atau isi yang ada dalam kolom tersebut ya. Kalau saya pilih auto fit window, maka dia akan seperti ini. Ya. Dia akan menyesuaikan ya, dia akan menyesuaikan ukuran kolom dengan lebar margin kiri dan kanan kertas yang Anda setting ya. Nah, ini hanya info sekilas saja tentang auto fit dan auto fit window dan auto fit contents ya. Kadang-kadang muncul soal ini di ujian.
Baik, langsung saya next ke soal berikutnya. Ini saya kira udah bisa, gampang ini. Menambahkan baris dan kolom, gampang. Nah, berikutnya kita lihat soal nomor 4. Nah, ini mungkin jarang yang tahu ya. Tentang mengkonversi teks menjadi tabel. Ya, seperti biasa kalau Anda melihat soal ujian, jangan langsung dibaca keroyokan, ya. Anda baca bagian per bagian, ya. Mulai dari bagian yang paling atas. Contoh begini ya. Convert text to a table ya. Convert text to a table. Nah, dia minta kita mengkonversi teks menjadi sebuah tabel ya. Ini Anda pahami dulu soalnya. Anda pahami dulu soalnya dia minta apa, ya. Sambil Anda cari di mana menu untuk mengconvert text to a table. Bagaimana cara mengkonversi teks menjadi tabel? Di mana menunya? Ya. Nah, kalau Anda lihat di sini di insert, ya di insert, kemudian di tabel, menu tabel, nanti di situ ada tuh. Nah, ini di sini ada menu convert text to a table, tapi ini belum aktif menunya. Kenapa belum aktif? Karena belum ada teks yang kita seleksi, ya. Belum ada teks yang kita block. Maka dia kondisinya masih disable, jadi belum bisa kita klik menunya, ya. Tapi yang penting di sini kita sudah ketemu dengan menunya ya. Convert text to a table. Baik, sekarang kita lihat lagi soalnya. Dia bilang bagian kedua, dia bilang di sini all tap text from distance ya sampai dengan $20 ini. Below the in-home trip charge heading in Word 31. Nah, lihat di sini ya. Jadi maksudnya di sini adalah teks yang diminta untuk dikonversi jadi tabel adalah teks ini nih. Yang diawali kata distance dan diakhiri dengan 20 US dollar. Nanti Anda cari di sini, di dokumen ini ya, di atas ini Anda cari yang diawali distance sampai diakhiri kata 20 US dollar. Di mana letaknya ini? Ya, di mana letaknya kata-kata ini? Nah, itu ada di below, ada di bawah ya. Ada di bawah heading yang namanya in-home trip charge. Jadi Anda cari dulu headingnya, heading ini ya, Anda cari, kemudian baru nanti di blok yang ini. Nah, baik kita lihat di sini. Nah, ini in-home trip charge sudah ketemu. Nah, kita lihat di bawahnya. Nah, kita cari kata distance. Oke, ini distance. Kemudian $20-nya di mana? Ini. Artinya kita blok dari distance sampai $20. Nah, itu caranya. Ya, kita blok. Nah, setelah di blok baru kita masuk ke sini, insert table, ya. Nah, baru kita pilih convert text to a table. Jadi, teks itu ternyata bisa kita konversi jadi sebuah tabel. Jumlah kolomnya akan mengikuti dengan ya jumlah apa istilahnya kolom yang ada di teks itu. Baik, kita klik ini. Nah, setelah kita klik menu convert text to table, akan keluar window seperti ini. Kemudian kita cek lagi, nah bagian ketiganya. Lihat di sini dia bilang auto fit to contents. Auto fit to contents. Di sini lihat ada pilihan auto fit behavior, ya. Ada pilihan auto fit behavior, Anda pilih yang auto fit to contents, oke. Kemudian berikutnya di sini ada opsi spare text add tabs. Jadi diminta di sini pemisahan teks itu berdasarkan tab. Nah ini, ya sudah terpilih, kita klik OK. Maka otomatis ya tabel akan terbentuk seperti ini. Oke, itu soal nomor 4, mudah sekali. Kita lanjut dengan soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 jauh lebih mudah lagi, ya. Diminta di sini memformat tabel. Ya, kita diminta memformat tabel. Nah, ya. Di sini lihat soalnya. Change the table styles. Ubahlah atau gantilah style dari tabel. Yang dimaksud dengan style dari tabel itu yang mana? Nah, yang ini nih. Nah, jadi kalau kursornya Anda letakkan dalam tabel atau Anda seleksi tabelnya, ya, nanti di atas ini ada menu tabel design.
Ya, ada menu tabel design. Nah, di bawahnya itu persis ya, seperti ini. Ini namanya table styles. Ini ada tulisannya ya. Table styles. Banyak sekali pilihannya ya. Oke. Menunya sudah ketemu, kita lanjut baca soal bagian keduanya. Assign to converted table from task 4. Nah, dia bilang assign itu lakukanlah gitu ya. Jadi lakukanlah perubahan style itu pada converted table, pada tabel hasil konversi ya. Tabel hasil konversi dari soal nomor 4 tadi. Nah, soal nomor 4 yang tadi kan dibilang ini. Nah, jadi kita diminta mengubah tabel style dari tabel yang dihasilkan di soal nomor 4 tadi ya, yang ini tadi. Nah, ini. Artinya kita blok ini ya. Kemudian kita masuk ke table design. Nah, nanti kita akan memilih di sini. Kita akan memilih di sini. Kita lihat soalnya. Di bagian ketiga dia bilang table style-nya kita pilih yang grid table 7 colorful accent 2, accent 2 ya. Grid table 7 colorful accent 2. Grid table, grid itu artinya ada garis-garisnya, kita lihat. Lihat ya, ini ada plain tables, ini ada grid ya, ada grid tables dan ini ada list tables. Yang diminta adalah grid table. Ini grid table. Berarti Anda cukup mencari di area yang tengah ini saja. Sekarang cari yang grid table 7, yang 7. Lihat sembarang aja di sini apa. Grid table 1. Ini grid table 2, ini table 2. Oh, ini mungkin ya. Ini berapa nih? Oke, ini mungkin grid table. Oke, grid table 7 ya. Grid table 7 colorful accent 2. Yang diminta adalah accent 2, sedangkan ini accent 5. Kita geser. 4, 3, 2. Ini mungkin. Oke, good. Ketemu ya. Grid table 7 colorful accent 2. Kita klik ini. Oke, berubah. Kemudian dia minta table shading itu orange, accent 6 ya. Lighter 40%. Table shading itu di mana? Nah, table shading itu persis di sebelah table style. Yang ini ya. Ini shading. Table shading yang ini dia minta orange. Cari warna orange ini. Ini orange. Oke, dia minta accent 6. Ini accent 6 betul. Lighter 40%. Berarti kita cari yang agak muda. Oke, ini. Orange, accent 6, lighter 40%. Ini cukup Anda letakkan kursornya sembarang, nanti dia akan keluar keterangannya seperti itu ya. Kita pilih yang ini. Oke. Good, selesai soal nomor 5. Ya, simple. Next, lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6 ini sama, kita skip saja ya. Kurang lebih sama dengan soal nomor 5. Kita skip, langsung ke soal nomor 7. Oke. Soal nomor 7. Kita lihat. Ini oke, good. Masih dengan dokumen Word 31 ya. Nah, perhatikan, soal nomor 7 ini kebalikan dari soal nomor 4 tadi. Ya. Kalau di nomor 4 tadi Anda diminta mengconvert teks, jadi asalnya itu teks ya. Asalnya itu teks diubah menjadi tabel. Ya. Teks diubah jadi tabel. Di mana tadi menunya? Tadi menunya ada di insert. Insert table ya. Convert text to table. Nah, sekarang nomor 7 ini diminta sebaliknya. Mengubah tabel ya menjadi teks biasa. Nih ya. Convert a table to text. Bagaimana diminta di sini mengkonversi, mengubah yang tadinya tabel diubah jadi teks biasa. Kita lihat. Nah, kita lihat di sini nanti menunya di mana? Nanti kita lihat. Menunya itu akan muncul kalau kita sudah ngeblok sebuah tabel ya. Misal di sini. Nah, nanti menunya. Jadi Anda blok dulu tabelnya di sini, menunya di sini nanti di layout. Ya. Layout, kemudian nanti ada pilihan sebentar. Ah, ini nih.
ada pilihan Convert to Text. Nah, itu menunya di situ ya, di layout. Jadi Anda klik dulu tabelnya, klik tabelnya dulu atau di blok tabelnya nanti. Nah, nanti di sini, di layout, sebelah kanan, Convert to Text. Itu menunya. Sekarang kita lihat dulu detail soalnya. Dia bilang yang diminta di-convert adalah tabel below. Tabel yang ada di bawah consultation fee schedule heading. Jadi tabel yang ada di bawah heading yang namanya consultation fee schedule. Betul yang ini ya berarti ya. Artinya tabel yang dia minta. Nih. Yang dia minta diubah adalah tabel yang ini ya. Tabel yang ada di bawah consultation fee schedule. Ada di bawah ini. Oke. Langsung kita blok tabelnya. Masuk ke menu layout yang atas. Hati-hati. Layout milik tabel ya, yang ini nih, yang pojok kanan, yang paling kanan. Bukan layout yang ini. Ya, bukan layout yang ini, melainkan layout yang pojok kanan ini ya. Ini layout punya tabel. Ini. Setelah itu kita lihat sebelah kanan, pojok kanan itu ada menu Convert to Text. Anda klik. Nah, keluar ini, tinggal ikuti. Soalnya di sini dia bilang Spare Text with Tabs. Udah. Minta yang tabs, klik yang tabs, klik OK. Selesai. Ya. Tabelnya sekarang hilang, ya. Dia menjadi teks biasa. Ada 2 kolom, ya. Tiap kolom dipisahkan dengan tab. Ya, ada tabnya di sini. Oke, good. Jadi jangan tertukar ya. Ketika diminta mengkonversi teks menjadi tabel, teks jadi tabel itu ada di insert ya. Di insert sini. Nah, ini ya. Sebaliknya, jika diminta mengkonversi tabel menjadi teks, ya itu ada di layout tadi ya. Anda klik dulu tabelnya, masuk ke layout. Nah, ini. Ya, jangan tertukar. Oke, good. Lanjut guys ya. Berikutnya diminta menambahkan border ke tabel. Nih. Dia bilang tambahkan border. Border itu apa? Garis tepi ya. Border itu garis tepi ya. Garis tepi kayak gini nih. Nih garis tepi namanya nih. Ya. Anda diminta menambahkan garis tepi ke tabel ya. Nah, add borders to the table. Kita lihat di sini. Dia minta di sini pada dokumen Word 32A. Oke, Word 32A kita buka Word 32A-nya. Oke, ini Word 32A. Oke. Kita buka dulu filenya ya, Word 32A. Ini filenya. Dia bilang, add borders to the table. Table yang mana? Table yang ada di Word 32A. Ini tabelnya nih. Ini tabel. Nih, ini tabel sebenarnya. Kok tahu di tabel, Pak? Tahu dari mana kalau ini tabel? Dari pojok kiri atas ini nih. Ada simbol ini ya. Pojok kiri atas ada simbol ini. Nah, simbol ini. Ini simbol bahwa dia adalah tabel. Ya, pojok kiri atas ini. Ini tabel. Jadi tabelnya cuma ini ya, cuma 1 halaman. Ini tabelnya, kita klik tabelnya. Ini tabelnya minta. Kemudian setelah Anda klik tabelnya, dia bilang di sini border style-nya. Nah, ini ya. Nah, menu border style di mana? Di mana menu border untuk tabel ya. Jadi Anda blok dulu tabelnya, masuk ke tabel design. Ya. Masuk ke tabel design. Nah, lihat di sini. Di soal bagian ketiga dia bilang ya, border style. Dia minta border style-nya itu double solid lines, setengah poin, aksen 3. Border style. Oke. Anda sudah masuk ke tabel design, tinggal cari di mana menu border style. Ya, terlihat dari sini. Ini ya. Border styles. Anda buka. Cari yang double solid lines, setengah poin, aksen 3. Cara nyarinya sama ya. Letakkan kursor sembarang. Oke, kalau ini double solid lines, setengah poin. Diminta aksen 3, berarti yang ini nih. Oke, double solid lines, setengah poin, aksen 3. Oke, ini ya, yang benar yang ini. Kita klik. Oke, good. Kemudian, nah lihat ya, sekarang memang garisnya tidak langsung keluar di situ. Ya, garisnya memang nggak langsung keluar di situ ya. Jadi setelah Anda memberikan border style tadi, Anda memilih border style,
kursormu itu berubah, ya. Kursornya berubah seperti ini, tapi jangan asal klik. Jangan asal klik dulu ya. Nah, sekarang baca lagi soal bagian ketiganya. Dia bilang, bordernya apa? All border, dia bilang kan. Bordersnya apa? All borders. Oke, di sini. Pada bagian borders ini ya. Ini kan. Anda buka, cari all borders. Nah, ini. Klik itu. Selesai. Nah, jadi tadi di awal dia meminta kita untuk memilih border style dulu. Dia minta kita milih border style, baru setelah itu kita masuk ke borders, ke ini, menu ini ya, untuk mengaplikasikan style yang sudah kita pilih tadi, ya. Di sini dia minta tadi all borders ya. Nah, oke. Jadi dia minta yang all borders tadi ya, ini. Oke. Selesai seperti ini. Ya. Good. Nanti di sini banyak yang bisa Anda eksplorasi ya. Nanti banyak yang bisa Anda eksplorasi di sini. Borders pun banyak pilihannya di sini ya. Banyak sekali pilihannya. Oke, next. Lanjut ke soal nomor 9 tentang sorting. Sorting atau mengurutkan. Sort itu artinya mengurutkan ya. Sorting, mengurutkan isi pada sebuah kolom di tabel ya. Mengurutkan isi kolom yang ada pada tabel. Baik, di sini kita lihat soalnya. Sort the tables column. Urutkanlah isi dari kolom tabel itu ya. Jadi tabel itu kolomnya tolong diurutkan isinya. Nah, lihat di sini yang diminta tabel pada Word 32A. Oke, Word 32A berarti yang ini. Jadi di sini tabelnya ini ada kolom yang diminta untuk diurutkan isinya ya, di sorting. Oke, sortingnya gimana caranya? Nanti kita cari tahu. Sekarang lihat dulu di sini. Dia bilang sort by city ascending, kemudian first name-nya descending. Ya. Sort by city secara ascending, lalu then by first name descending. Baik ya. Untuk melakukan sorting pada tabel, langkah pertama adalah Anda klik dulu tabelnya, ya. Anda klik dulu tabelnya, diseleksi ya. Tabelnya diseleksi, kemudian Anda masuk ke layout, ya. Anda masuk ke layout. Nah, terlihat jelas di situ ya. Ada menu sort. Sort ya. S-O-R-T, bukan S-H-O-R-T ya. Kalau itu short ya, pendek artinya. Ini sort artinya urutkan, ya. Kita klik sort ini. Oke. Keluar seperti ini, window baru. Nah, ikuti yang ada di sini. Sort by-nya city. Nih, sort by-nya diganti dari ID menjadi city. Oke. Kemudian di sini ada pilihan ascending atau descending. Ascending itu urut naik dari yang kecil ke yang besar. Atau kalau di alfabet berarti dari A sampai Z diurutkannya. Nah, kalau descending sebaliknya, urut turun dari yang besar ke kecil, dari Z ke A, ya. Oke, untuk city dia minta ascending. Oke, ascending. Nah, kemudian di sini then by. Then by. Kemudian diurutkan berdasarkan apa lagi? By first name. Kita cari first name-nya di sini. Oke, ya. Then by, cari di sini first name. Diminta descending, ganti descending. Oke. Ya. Kita cuma ngubah duanya aja ya, yang di kiri sama yang paling kanan. Selesai, klik OK. Nah, sekarang sudah terurut. Jadi pertama dia akan urutkan by city berdasarkan kotanya, terurut ya dari B, C, H, L dan seterusnya. Ascending. Kemudian diurutkan by first name. First name-nya descend, turun dia. Contoh lihat di sini ya. Nih. Kayak Boston. Nih, Boston kan pertama C dulu baru A gitu kan. Chicago juga R dulu baru J, ya kan? Karena dia descending. Yang besar dulu baru yang kecil. Atau yang lainnya mana nih? Sedikit datanya ya. Oke. Yang penting itu caranya. Ya, sorting. Jadi Anda blok dulu tabelnya, Anda seleksi, masuk ke layout, ini menu sort. Ya, oke. Nomor 10. Ini gampang lagi nih.
Baik, di sini nomor 10 dia minta membuat bulleted list. Nah, baru bicara list di sini ya. List itu apa? Kita lihat list itu apa ya. List itu ini, Dek, yang ada di menu home. Ini list. Nih, ini list ya. Ini juga list ya. Listing ini nih. Ini list. Ada yang pakai simbol kayak gini, ada yang pakai angka begini ya, ada yang model begini. Oh, sorry. Ada yang model seperti ini ya. Itu list namanya. Yang ini di home menunya ya, di home. Baik, di sini dia minta kita membuat bulleted list. Bulleted list itu yang ini, Dek. Nah, ini. Bullet ini bukan bullet bahasa kita bukan ya. Bullet ini maksudnya poin-poinnya tuh ya, simbol simbol begini. Nah, ini. Bukan bulat begini bukan, tapi macam-macam begini nih ya. Bullet itu ya istilah mereka ya, istilah bahasa Inggrisnya ya. Bulleted list. Nah, lihat di situ. Bulleted list diminta di sini ya. Diminta membuat bulleted list, oke. Oke, di sini dia minta Word 33. Kita buka dulu filenya Word 33. Oke. Ini filenya Word 33, kemudian dibilang di sini to the content ya. Jadi bulleted list ini kita buat pada konten yang ada di bawah the teacher heading. Nah, Anda cari heading yang namanya the teacher. Ini headingnya. Ini headingnya the teacher ya. Tuh, ini headingnya nih. Kemudian di bawahnya itu yang ini berarti sampai sini nih. Sampai sini saja. Di sini udah beda lagi ya. Ini udah beda heading. Diminta ini konten di bawah the teacher heading. Udah, dari sini dia mintanya apa? Dia mintanya apa? Lihat di sini. Dia minta field circle bullet. Jadi bulletnya berupa circle, lingkaran ya. Lingkaran yang filled, yang ada isinya, yang penuh, yang terisi penuh. Maksudnya yang ini nih. Anda masuk ke home, ini bulleted list. Yang dimaksud dengan filled circle bullet itu yang ini. Lingkaran yang ada isinya. Nah, kalau ini kan lingkaran kosong, tengahnya putih kan? Bukan yang ini, dia minta yang ini. Ada dua, Pak. Oke, nggak apa-apa, pilih salah satu sama aja. Pilih itu. Kemudian dia bilang di sini, bullet position 1 cm, text indent 1,5 cm. Ini di mana pengaturannya, Pak? Ya, di mana pengaturan bullet position dan text indent? Ya, di mana Pak pengaturannya? Pengaturannya ada di sini. Jadi, list tadi Anda klik kanan. Ini ada adjust list indents ya. Klik kanan di list tadi ya. Adjust list indents. Ah, ini dia. Bilang, lihat di sini ya. Bullet position diminta 1 cm. Oke, diganti nih. Ini bullet position ganti 1 cm. Selesai. Kemudian text indent diisi 1,5 cm. Text indent tuh yang ini. Ini text indent 1,5. Oke. Selesai. Klik oke. Nah, dia agak berubah posisinya. Ya. Itu bullet list. Jadi kalau diminta pengaturan bullet position, text indent, itu Anda blok dulu, klik kanan. Ini adjust list indents ya. Kalau bulleted listnya sendiri menunya di mana? Menunya ada di home yang ini. Ya, yang ini ya. Oke. Baik, the last one. Nah, ini soal terakhir. Diminta membuat numbered list. Nah, kalau numbered list itu yang ada di sebelah bulleted list. Ini, di home juga. Ini ya. Ini numbering list ya, numbered list yang ini. Langsung aja dia bilang di sini diterapkan pada konten yang ada di bawah di sequence of events heading. Ini ya. Ini headingnya diminta numbered list itu diterapkan pada konten yang ada di bawah heading ini. Berarti yang ini dia maksud di bawahnya itu. Ini Anda blok, kemudian nanti kita pilih yang ini. Numbered list yang ini ya. Sekarang pertanyaannya dia bilang numbering listnya Arabic number. Yang mana Arabic number itu? Arabic number itu yang ini, Dek. Ini. Angka yang selama ini biasa kita pakai itu namanya Arabic number itu. Mungkin banyak yang tidak tahu ya. Ini namanya Arabic number ya.
Kalau penasaran silakan searching di Wikipedia atau di Google silakan ya. Ini Arabic number namanya. Ya, kenapa? Karena yang menemukan ya orang Arab gitu ya. Oke ya, nggak usah pusing, yang jelas ini Arabic number. Ya, kalau penasaran cari Google ya. Anda klik aja, ya. Ada, sekarang dia list number. Kemudian spacing before 6 poin. Dia minta spacing before 6 poin. Nah, itu di mana spacing itu? Itu di sini. Ya. Line spacing options. Nah, nanti di sini. Spacing before. Nah, 6 poin. Ya. 6 poin. Spacing before 6 poin. Klik OK. Nanti ada jarak ya antara dia sama yang atasnya. Ada jarak. Spacing before tuh di sini ya nyarinya ya. Yang ini. Line spacing options. Nanti yang before 6 poin. Gitu. Ya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya, materi tentang tabel dan list. Saya kira sangat mudah ini. Setelah ini nanti ada latihan untuk teman-teman ya. Nanti silakan cek e-learning ya. Dan selamat menonton ya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dari video ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.